Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini hari Selasa, pembiasaan sholat duha di SMP Negeri 2 Ciamas. Sedang persiapan untuk pembiasaan sholat duha. Ayo, senyum pagi. Senyum pagi. Senyum pagi. Senyum pagi ya. Mumpung sholat duha belum dimulai ya. Jadi kita setiap Selasa selalu melaksanakan sholat apa? Sholat duha, sholat pagi. Kelas 8 ya? Kelas 7 ya? Mantap. Jadi ini adalah pembelajaran sholat duha untuk anak-anak di SMP Negeri 2 Ciamas. Mudah-mudahan memperoleh berkah sholat duha ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti Bapak pengisi kultum. Yuk kita mulai ya. Oke, mulai guys. Sekarang waktunya sholat. Kita mulai sholatnya. Ayah di mana tulisannya? Ada ibu-ibunya juga. Kuat tak? Allahumma inkana rizqi lagi melaksanakan satu baca doa. Amin. Allahu kufuwan ahad. Ini roh. Hujata ya Rabbal alamin. Oke. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita kepala sekolah beserta bapak dan ibu guru, staf tata usaha, semua sivitas akademika SMP Negeri 2 Ciamas saya yang ada hadir di sini ya. Dan tentu saja kita semua anak-anak kami kelas 7, kelas 8 dan kelas 9
sidang sholat duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang telah mengerjakan sholat duha tadi mendapat berkah sholat duha ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi telah sama-sama kita laksanakan sholat duha. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat ya. Iya benar ya. Karena sholat duha itu anak-anak dikerjakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah yang dikerjakan sejak terbit matahari sampai menjelang zuhur. Berarti kira-kira mulai jam berapa tuh? Jam 7-an lah ya sampai jam 10-an gitu ya. Dan itu sebenarnya anak-anak disunahkan untuk dikerjakan sendiri-sendiri sebenarnya. Tetapi karena kita kan di sekolah ini, jadi kita laksanakan secara bersama-sama, sendiri-sendiri tapi bersama-sama gitu ya. Karena dia kan tidak sama dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, yang dilaksanakan dianjurkan berjamaah gitu. Tapi kalau sholat duha ini malah dianjurkan sholat sendiri-sendiri. Anak-anak sekalian, jadi temanya adalah jangan bicara sembarangan apalagi sampai berisik gitu. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk adab saat berbicara. Saat berbicara, umat muslim dianjurkan untuk memelankan suara, tidak sampai berisik. Nah kayak gitu tuh, dia lagi berisik. Ada siapa itu? Oh ini. Ya. Jadi itu ajaran agama kita ya anak kalian ya. Bahkan Allah melarang keras kita bicara sembarangan bahkan sampai berisik itu. Kalian pernah baca Al-Quran surat Luqman ayat 19? Nah surat Luqman pasti hafal ya. Disebutkan di situ yang artinya dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah atau pelankanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ceng di digra, ceng ngobrol ceng. Kalian ngobrol di digra. Ditegaskan Allah di situ agar kita melunakkan suara kita, memelankan suara kita. Karena kalau kita teriak-teriak, bicara keras-keras sampai berisik itu, kita diumpamakan sebagai keledai yang anak. Apa itu keledai? Hewan. Tumbuhan atau hewan? Hewan. Keledai itu hewan anak. Atau apa? Atau binatang. Binatang. Nah, ayo anak, ini bapak agak keras itu. Ya. Main dicarikan semua. Binatang anak, kita kan bukan binatang kan ya. Bukan hewan, kita bukan tumbuhan, tetapi kita adalah manusia. Itu Al-Quran surat Luqman ayat 19 ya. Dari ayat tersebut dapat diketahui Allah menyamakan suara yang buruk atau berisik itu dengan suara keledai. Mau disamakan dengan keledai? Enggak mau. Alhamdulillah ya, karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Sedangkan keledai itu adalah hewan atau binatang ya. Ini banyak disebut Allah soal orang suka berisik berbicara sembarangan ini ya. Kan disamakan dengan keledai ya. Misalnya satu lagi nih ada hadisnya nih. Kalau tadi kan Al-Quran ya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau kita mau bicara, anak bicara yang baik aja, jangan sampai berisik. Kalau nggak ada yang mau dibicarakan yang baik, kita disuruh ngapain? Diam. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kita kan mendengarkannya pakai telinga bukan pakai mulut. Ya, itu ajaran agama kita. Jadi itu dikaitkan dengan iman kepada Allah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi kalau orang yang nggak mau diam, berisik banyak kerjaannya, berarti keimanannya itu dipertanyakan ini, apakah dia beriman kepada Allah atau tidak gitu ya.
apakah dia beriman pada hari kiamat atau tidak gitu. Itu ya hadis riwayat Bukhari ya, bukan bapak yang bilang ini ya. Jadi dalam beberapa hadis dijelaskan terkait hal ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Nah ini kaitannya dengan waktu sholat Jumat juga. Bapak juga pernah dengar lagi sholat Jumat, kalian juga asik berbicara juga, asik berbicara bisik-bisik gitu, keras-keras juga kadang-kadang. Pernah aku nggak salah kelas berapa itu setelah sholat Jumat bapak ingatkan dia. Nah, bapak bilang, kamu jangan, tadi kamu bicara waktu sholat Jumat pas khatib lagi berkhutbah, itu sholat Jumatmu sia-sia gitu. Mudah-mudahan aja dia mengerti gitu ya. Kelas berapa itu kalau nggak salah pernah bapak ingatkan gitu ya. Ternyata ini benar anak-anak ya. Ada hadis, siapa saja yang berbicara pada hari Jumat waktu sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Keledai itu iya. Jadi hati-hati ini. Siapa saja yang berbicara pada hari Jumat waktu sholat Jumat, jadi waktu khatib sedang berkhutbah, ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Keledai ini banyak disebut sebagai hewan yang bodoh, ya, diumpamakan sebagai hewan yang bodoh. Atau kita kenapa Allah, padahal kan keledai ini ciptaan Allah juga itu, tapi Allah sering mengumpamakan keledai ini seperti hewan yang bodoh. Bayangkan saja, keledai membawa buku, membawa kitab. Kira-kira bisa dia baca nggak buku itu? Enggak. Artinya itu ilmu, kitab itu ilmu. Jadi ketika orang sedang sholat Jumat dia berbicara, itu diumpamakan seperti keledai yang sedang mendengarkan sedang membacakan buku gitu, kitab gitu. Nah jadi anak-anak jangan sampai kita terkena ini ya. Jadi bapak dalam kesempatan ini menyampaikan ini karena bapak kita kan sholat Jumat di sini. Sering bapak lihat anak-anak itu bicara keras gitu, padahal itu ada larangannya itu kan. Diumpamakan Allah seperti keledai yang memikul kitab. Nggak ada guna kan ilmu yang disampaikan itu, khotbah yang disampaikan oleh khatib itu kan, karena dia kan bodoh, dia hewan, dia bintang, dia nggak ngerti. Ada pun orang yang mengingatkan orang itu yang berbicara dengan mengucapkan diamlah, maka tidak sempurna Jumatnya. Makanya bapak waktu ada yang berbicara itu karena bapak tahu kalau bapak mengingatkan sholat Jumat bapak juga jadi nggak sempurna jadinya. Jadi makanya Jumat bapak mengingatkan siapa tuh ya? Pernah bapak mengingatkan, ada merasa nggak kelas 9 atau kelas 8 dulu? Coba tunjukkan dulu kalau Kita panas tadi ya, pernah bapak ingatkan ya, setelah sholat Jumat ya. Tapi kalau pas dia berisik itu kita ingatkan, maka sama kita dengan dia. Yaitu Jumat kita jadi Jumat jangan bercanda. Jadi sia-sia gitu ya. Nah itulah anak-anak sekalian tentang adab berbicara yang diajarkan oleh agama kita ya. Jadi bapak rasa itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang bapak sampaikan. Dan kalau itu salah tentu karena itu keterbatasan ilmu bapak ya. Tapi kalau itu benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu bapak berharap, kita berharap kita dapat melaksanakan apa yang bapak sampaikan tadi ya. Yaitu tentang apa saja anak-anak? Tentang naon? Tentang adab berbicara anak-anak. Jadi keras larangan Allah bahwa bahkan kita diumpamakan seperti keledai ya. Keledai. Jangan sampai kita disamakan dengan keledai karena keledai itu adalah Hewan, binatang. Hewan atau binatang. Demikian anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tadi 3 Pak, atur nuhun. Kasih banyak ya Marvel ya. Iya, Pak. Dan Marvel. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nasi yang telah mengisi untuk kegiatan pembiasaan hari ini. Juga kepada kelas 71 yang sudah memimpin sholat duha dan doa serta
Kata apa tadi? Setelah sholat duha, doa. Ngaji tadi? Terima kasih.